Baik, perhatikan teman-teman, kita waktunya tidak banyak, ya, materinya dalam, ya, makanya semuanya fokus ya. Nanti ayat saya tidak bisa bacakan kayak tadi lagi ya. Screenshot, foto, screenshot, sebut ayat, nomor, foto, cari di handphone, screenshot. Setelah itu nanti jelaskan. Baik, kesungguhan taubat. Namanya taubatan nasuhah. Pertanyaannya, kenapa saya harus sungguh-sungguh taubat? Catat. Mengapa saya harus sungguh-sungguh bertaubat? Tulis coba. Mengapa saya harus sungguh-sungguh bertaubat? Tanda tanya. 3 alasannya. 1, bukan diampuni dosa dulu. 1, saya mau dicintai Allah. Tulis. Mengapa saya harus bertaubat? Tanda tanya. Jawabannya 3. 1, saya mau dicintai Allah. Ayatnya Al-Baqarah 222. Ayatnya Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertaubat. Saya ulang ya. Materi kita kesungguhan taubat. Pertanyaan pertama, mengapa saya harus sungguh-sungguh bertaubat? Tanda tanya. Jawabannya 3. Nomor 1-nya, karena saya mau dicintai Allah. Ayatnya Al-Baqarah 222. Nomor 2, karena saya mau amalan saya diterima oleh Allah. Ayatnya Al-Baqarah 127, 128. Al-Baqarah 127, 128. Apa ayatnya Ustaz? Tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah. Ketika dia bangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami, innaka antas sami'ul alim, engkau maha mendengar lagi mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah jadikanlah kami hamba muslim yang taat padamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, ummatan muslimatan lak, orang-orang yang menyembahmu dengan tulus. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kami Allah tempat ibadah kami. Wa tub alaina, dan terima taubat kami. Di 128 Nabi Ibrahim habis bangun Ka'bah, taubat dia. Bayangin, Nabi Ibrahim habis bangun Ka'bah, taubat. Ini yang laki-laki yang bagian sini, maju ke depan. Orang mau sholat, sini. Jangan tahu ganggu. Sini depan. Kalau mau ikut kajian depan. Ya, supaya nggak ganggu yang sholat. Lagi ke depan kita. Nggak apa-apa. Ya. Orang bangun Ka'bah, taubat. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah terima taubat kami. Padahal apa yang baru dia kerjakan Nabi Ibrahim? Bangun Ka'bah. Coba lihat sini. Sekarang saya tanya sama kalian. Apa zikir yang paling pertama dia baca Nabi dari mulutnya setiap selesai salam dalam sholat? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa zikir pertama Nabi? Istighfar, bukan alhamdulillah. Mestinya kalau bersyukur, ini kan sholat amal soleh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mestinya Nabi bilang alhamdulillah karena habis sholat. Tapi ternyata teman-teman, yang paling mengajarkan kita dari 2 amalan ini, Ibrahim bangun Ka'bah taubat, Nabi habis sholat istighfar. Apa artinya? Dari sini kita belajar, kalau amalanmu mau diterima, barengkan dia, bersamai dia dengan taubat dan istighfar. Rendahkan dirimu, jangan sombong. Orang hebat itu, dia beramal, dia yang istighfar. Dia yang sedekah, dia yang taubat. Dia yang bangun Ka'bah, dia yang taubat. Nabi Ibrahim bilang, wa tub alaina, padahal baru-baru bangun Ka'bah. Nabi habis sholat, astagfirullah, 3 kali. Dalam hadis teman-teman, Nabi itu beristighfar bukan sekali, 3 kali setiap habis sholat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kerendahan hati. Dan itu cara Nabi supaya sholatnya diterima. Jadi kalau Anda bertanya, Ustadz kenapa saya sungguh-sungguh taubat? Bukan diampuni dosa dulu. Nomor ketiga itu.
Nomor satu, supaya saya dicintai Allah. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat lagi mensucikan diri. Dua, supaya apa? Kenapa kita bertobat? Supaya kita diterima amalan. Al-Baqarah 127, 128. Tambah di situ nomor duanya, ditambah nomor duanya. Dan contoh praktek Nabi setelah selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali. Catat. Dan contoh praktek Nabi setelah selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali, menandakan istighfar dan taubat membantu agar amal solehmu diterima. Contoh teman-teman, habis sedekah nih, kita habis transfer tadi untuk masjid atau transfer kemarin untuk Sumatera, langsung istighfar dalam hati, langsung taubat, astagfirullah, ya Allah, terima ya Allah, astagfirullah. Supaya apa teman-teman? Dimudahkan ini amalan diterima. Coba praktek, nah. Kenapa doa kita susah diterima? Karena habis sholat kita langsung minta, to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, ya Allah rezeki, ya Allah jodoh, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah mudahkan urusanku. Karena kita selalu begitu. Padahal teman-teman, kita dari surah Al-Baqarah 127, 128 tadi diajar Nabi itu habis bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim, dia taubat, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim, supaya amalannya diterima. Jadi ada satu rumus supaya doamu didengar, supaya amalanmu diterima, perbanyak taubat dan istighfar. Bagaimana caranya Ustaz? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikut saya, astaghfirullah wa atubu. Berapa kali Ustaz? Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya beristighfar pada Allah dalam satu hari 100 kali pagi, 100 kali sore. Nabi bilang, saya minimal beristighfar 100 kali dalam sehari. Jadi kalau Nabi yang dia rutinkan 100 pagi, 100 sore, di luar istighfarnya Nabi pada amalan-amalan yang lain. Oke? Paham? Jadi subhanallah, taubat mengantarkan amalan mudah diterima. Yang ketiga, catat. Mengapa saya harus sungguh-sungguh bertaubat? Karena dosa diampuni dengan taubat. Terkhusus, catat, terkhusus dosa besar. Terkhusus dosa besar diperlukan taubat. Saya ulangi. Mengapa kita bertobat? Ada 3. 1, supaya dicintai Allah. 2, supaya amalan diterima. 3, karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertaubat, mengampuni dosa, supaya dosa diampuni. Terkhusus dosa-dosa besar. Semua dosa besar. Ustadz, dosa besar apa? Durhaka sama orang tua, dosa besar. Mencuri, dosa besar. Judi online, dosa besar. Narkoba, dosa besar. Membunuh orang, dosa besar. Bunuh diri, dosa besar. Mengambil hak orang lain, dosa besar. Semua butuh taubat. Korupsi, dosa besar. Semua dosa-dosa besar butuh taubat. Oke. Sekarang perhatikan. Ada 7 cara Allah. Nah, Ustaz, ayatnya ada di mana Ustaz? Tubu ilallah, surah At-Tahrim. At-Tahrim itu teman-teman, juz ke-28, surah terakhir. Tubu ilallahi, kalau dalam Al-Quran kata ini cuma 1, namanya taubatan nasuha. Hanya 1 kali dalam Al-Quran. Surah At-Tahrim ayat 8. Catat. Nomor 3, surah At-Tahrim ayat ke-8. Diampuni dosa-dosa. Coba ini, kalau ini dibuka, At-Tahrim ayat 8. Coba buka ayatnya. Juz ke-28, surah At-Tahrim. Surah terakhir, surah sebelum Al-Mulk. Surah terakhir di juz ke-28. Ayat ke-8. Sudah? Bisa tampilkan? Kalau nggak ada, kalian yang buka. Screenshot begini. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha itu pakai shad. Nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Semoga dengan taubat itu Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga. Coba diperbesar itu. Ini ayat 8-nya nih.
Mulai dari awal ayat-ayatnya, bahasa Arabnya. Coba lihat teman-teman. Ya, coba ikut saya. Ya ayyuhalladzina amanu. 1, 2, 3. Zul, besarkan aja. Yang sebelah hitamnya hapuskan ya. Tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Terjemahannya Kak Zul, terjemahannya. Ya, ikut saya. Sambil kita baca terjemahan, kalian ikutin saya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tubu ilallah. Taubatan nasuha. Lihat sini ya. Dalam Quran dari juz 1 sampai 30 hanya satu taubatan nasuha. Di sini saja. Angkat ayatnya. Hanya ini saja. Tidak ada kata taubatan nasuha dalam Al-Quran kecuali satu kali. Surah At-Tahrim ayat 8. Dan itu disebut untuk apa? Untuk setelahnya. Coba lihat terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, sesungguh-sungguhnya. Namanya taubatan nasuha. Untuk apa ada kata ini? Supaya kita tahu ayat selanjutnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapuskan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka disebut taubat nasuha, supaya kalian sadar bahwa bisa diampuni dosa walaupun sebanyak apapun, dan bisa dimasukkan surga. Jadi jangan salah, yang masuk surga itu banyak pendosa. Jangan Anda kira yang masuk surga itu orang yang soleh saja. Tidak. Bahkan yang kita khawatirkan dan dikhawatirkan para ulama, orang banyak amal soleh, merasa soleh, sehingga akhirnya sombong. Bahkan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada para pendosa, dia mengakui bahwa dia dirinya dulu sering berbuat dosa, sering bunuh orang, sering zolimi orang, Umar. Tapi apa teman-teman? Dia taubat dan dia menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Mantan pembunuh. Abu Dzar Al-Ghifari mantan pembegal. Hindun, wanita yang makan hatinya Hamzah, masuk surga. Anda bisa bayangkan. Jadi bayangkan, Allah sebut taubat nasuha supaya kita sadar bahwa betul bisa diampuni dosa teman-teman. Malam ini sholat, taubat, ingat dosa-dosa besar, khusus dosa-dosa besar wajib taubat. Dan salah satu cara taubat nasuha, sholat 2 rakaat khusus 1 dosa besar. Merasa punya dosa besar, sholatkan khusus itu dosamu. Walaupun bisa saja 1 sholat untuk banyak dosa, bisa saja. Tapi sebaiknya jika ada dosa besar, perhatikan ini khusus dosa besar, itu harus ditaubatkan khusus. Kalau perlu sambil nangis. Bahkan sebagian ulama mengaitkan tobat nasuha itu dengan air mata. Kalau belum nangis, belum nasuha. Saya iri teman-teman dengan orang yang Masya Allah kalau dia doa, baru diangkat tangannya, baru berapa detik tetes air matanya. Saya demi Allah, saya selalu iri dengan orang yang gampang nangis kalau ibadah. Karena ada hadis Nabi. Nabi bilang begini, 2 mata yang orangnya tidak akan disentuh api neraka. Mata yang pertama, yang selalu menetes air matanya karena dia ingat dosa-dosanya.
orang ini akan dijauhkan dari api neraka. Kapan dia nangis? Karena dia ingat dosanya. Orang seperti ini, pelakunya dijaga Allah supaya kulitnya tidak disentuh oleh api neraka. Dan mata yang kedua, ainani la tamassuhuman nar, kata Nabi. Dua mata yang tidak akan diizinkan api neraka menyentuh kulitnya. Satu, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut sama Allah. Dia ingat dosanya, dia takut. Ya Allah, saya takut dibakar, saya takut di neraka, saya takut azab, saya takut dihukum, saya takut kau tidak mencintaiku lagi, saya takut kau tidak sayang lagi sama saya, ya Allah. Kata-kata itu teman-teman, pakai dalam doa. Ya Allah, saya takut, ya Allah, saya takut kau jauh sama saya takut kau jauh dari saya takut kau tidak jawab doaku, ya Allah, saya takut kalau kau tidak dengar kata-kataku, kalau kau tidak dengar doaku, ya Allah, kalau kau tidak dengar permintaanku, saya takut kalau kau menjauh, saya takut kalau kau biarkan saya maksiat, saya takut kalau ada harta haram masuk sehingga kau benci dan kau tidak jawab doa-doaku. Saya takut ini pelakunya kalau nangis dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, mata yang terjaga untuk berperang di jalan Allah. Banyak pejuang-pejuang di Gaza tidak tidur tidak tidur di waktu malam, bengkak matanya, bahkan kadang-kadang saking bengkaknya mata itu menetes air, bukan air mata kesedihan, bukan, air mata kelelahan, lelah berjihad di jalan Allah. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Catat, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Satu, mata yang sering menangis karena takut pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Satu, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dua, mata yang terjaga untuk berjihad di jalan Allah. Mata yang menangis dan mata yang terjaga. Artinya terjaga itu dia tidak tidur, kurang tidurnya di jalan Allah. Mata yang terjaga karena berjihad, berperang di jalan Allah. Sudah teman-teman? Nah, asa rabbukum. Nah, ini ayat ini kalian harus baca. Ulang-ulang malam ini kalau perlu hafalin di ayat ini. Karena ini cuma satu dalam Quran, taubat nasuha. Ikut saya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah ampuni dosa kalian. Taubat nasuha agar Allah ampuni dosa. Setelah ampuni dosa, Allah nggak peduli. Ustadz, dia tobat baru 2 tahun, meninggal. Berapa lama dia jadi bos begal? Berapa banyak orang dia bunuh? Banyak nih Ustadz, 100 mil lebih. Bolak-balik nih masuk penjara. Berapa tahun nih dia tobat? 2 tahun. Berapa umurnya meninggal? 64. Berapa tahun dia bikin dosa? 60 tahun. Allah tidak pedulikan. Dalam hadis Nabi Allah bilang, kalau saya sudah ampuni dosa hambaku, kalau saya sudah terima tobatnya, saya ampuni dan saya tidak pedulikan yang lalu-lalu. Saya tidak peduli yang lalu-lalu. Mau lebih banyak, mau lebih besar, saya tidak peduli. Kalau Allah sudah terima taubat. Makanya kenapa? Ayat pertama tadi Al-Baqarah 222, sesungguhnya Allah mencintai orang bertaubat. Karena tidak gampang keluar dari maksiat, tidak gampang lepas dari dosa, teman-teman. Maka kalau ada orang taubat, rangkul baik-baik, temani dia. Karena orang lagi taubat itu lagi sedang dicintai Allah dia. Kalau ada temanmu hijrah, kamu sudah lebih dulu hijrah, jangan merasa lebih baik dari dia. Karena bisa jadi dia ini yang lagi dicintai Allah. Kita ini yang dari awal mungkin tidak pernah maksiat besar-besar, mungkin kita dianggap biasa saja oleh Allah. Tapi orang-orang yang taubat betul-betul seperti ini, teman-teman, disayang Allah, dicintai Allah. Kenapa saya bikin markas hijrah? Kenapa saya bikin? Banyak orang saya mau kasih hijrah. Kenapa, teman-teman? Karena kalau saya lihat orang taubat, wallahi saya senang sekali. Banyak pembegal,
Banyak bandar narkoba saya kenal, di Parepare, di Sidrap. Saya datang ke lapas, saya ceramai, taubat. Saya lihat dia sholat, denguki, tato, menangis depan Ka'bah. Saya kasih umroh, nangis. Dia baru lihat Ka'bah, nangis. Saya bulan-bulan umroh, lihat Ka'bah, mungkin biasa. Dia nangis. Saya iri sama dia. Saya bilang, Deng, kenapa kita nangis? Nggak tahu Ustaz, menetes air mataku lihat Ka'bah. Subhanallah. Nggak bisa dibuat-buat air mata. Itu karena hati. Memang kalau taubat, Masya Allah, diampuni dosa, dimasukkan ke surga yang di bawahnya mengalir air-air sungai yang indah. Orang minum dari air sungai itu tidak akan pernah haus selamanya. Oke teman-teman, perhatikan sini, lihat ke depan. Close dulu. Maka kenapa saya bertobat? 3. Sekarang lihat 7 hal. Catat ini, terakhir materi kita ya, supaya tidak kemalaman. 7 hal yang membuat saya, yang 7 hal yang membuat taubat saya diterima Allah. 7 hal yang membuat taubat saya diterima Allah dan menjadikan saya sungguh-sungguh bertaubat, dan menjadikan saya sungguh-sungguh bertaubat. Ada 7 hal. Sudah? Gak usah pakai mic keluar, ini aja cukup. Yang penting kedengaran dalam. 7 hal yang membuat taubat saya diterima Allah dan membuat saya sungguh-sungguh bertaubat. Tulis. 1. Taubat itu melapangkan hati. Taubat itu melapangkan dada, meluaskan hati. Taubat melapangkan dada, meluaskan hati. Tidak ada orang taubat kecuali pasti lapang hatinya. Wallahi teman-teman, kalian pernah nggak ngerasa banyak masalah, susah hidup, ujian datang bertubi-tubi? Coba istighfar. Tutup handphonemu, tutup, fokus. Astagfirullah. Ada itu orang dinamakan dengan tatapan kosong. Wallahi saya pernah duduk setoran depan syekh saya, setoran Quran ini, setoran Quran. Itu syekh saya sambil zikir. Saya kira dia lihat apa? Saya depannya setoran. Dia begini. Sambil dia dengar saya. Tapi dia lihat saya, bukan muka saya, bukan mata saya. Kalau mata saya bisa lihat, dia lihat saya. Tapi dia lihat ke depan. Nggak tahu apa dia lihat. Sambil mulutnya istighfar. Saya lagi setoran Al-Quran nih. Saya lagi baca Quran. Pas saya salah, dia bisa tegur. Tapi mulutnya tidak berhenti istighfar. Subhanallah. Banyak sekali ulama saya temui di Sudan, di mana kalau dalam keadaan sendiri, duduk terkhusus, kalau lagi itikaf Ramadan, saya sering sekali lihat orang syekh-syekh itu kalau itikaf, ya Allah, itu kalau dia duduk, dia kayak menatap, tatapannya kosong, seakan-akan dia cuma lihat Allah. Orang lalu lalang depannya, dia tidak peduli. Tahun lalu saya itikaf Ramadan, akhir Ramadan sampai Lebaran tahun lalu. Ini ada jamaah saya yang temani saya itikaf tahun lalu, Pak Buyung ini dengan keluarganya. Itu subhanallah, ketika itikaf teman-teman, Allahu Akbar, ada seorang dari Pakistan, itu samping saya, dia duduk, dia istighfar, taubat, nangis bangun malam ini. Sebelum imam Masjidil Haram, imam tahajud, dia sudah istighfar terus, ngaji istighfar. Dia lihat ke depan itu orang lalu lalang, jutaan orang itu kalau Ramadan akhir. Banyak sekali manusia, orang lewat depan dia, subhanallah, saya lihatin ini orang, dia lewat, orang banyak lewat depannya, dia fokus dengan istighfarnya. Karena ternyata teman-teman, istighfar itu melapangkan dada, meluaskan hati. Wallahi, coba sempit dadamu. Tadi saya baca di rakaat kedua, alam nashrah laka sadrak. Hati ini kalau lagi sakit, dada sempit. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk.
alam nashrah laka sadrak. Sadrun itu dada. Kata Nabi Musa, Rabbishrah li sadri. Kata Nabi Musa, Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kata Allah pada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Jadi kenapa kalian sungguh-sungguh taubat? Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Teman-teman, kenapa hidup kita sempit? Karena istighfar kita kurang. Tulis video jamin. Saya mau kasih satu statement istighfar, video saya 1 menit, kirim ke teman-teman kalian. Ini tentang istighfar yang banyak orang tidak ketahui. 1, 2, 3. Banyak yang bertanya, Ustadz, kenapa dadaku sering sempit, hatiku sering sakit? Saya katakan, itu karena istighfar dan taubatmu kurang. Nabi Musa bilang, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Allah bilang sama Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Sadrun itu dada. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Omongan manusia itu bikin dada sempit. Cacian orang, hinaan orang, itu ada di Al-Hijr. Allah bilang sama Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, walaqad na'lam, saya tahu wahai Muhammad, annaka yadhiku sadruk, hatimu sedang sempit, bima yakulun, atas omongan mereka, atas ucapan mereka. Maka Nabi disuruh satu, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Banyaklah berzikir, bertasbih, dan bagian daripada memuji Allah, mensucikan Allah, merendahkan diri dengan istighfar dan taubat. Jadi yang hatinya sempit, yang dadanya sempit, hatinya gelisah, banyak istighfar taubat. Minimal berapa Ustaz? 100 kali. Fokus biar istighfarnya berpengaruh pada dirinya. Share. Oke? Save semua itu baik-baik. Teman-teman, share. Mudah-mudahan ada keluarga dengar, dia amalkan. Jadi kalau ada masalah, coba astagfirullah, tubu ilaih, astagfirullah. Jangan pikir apa-apa. Fokus taubat. Fokus, ya Allah mungkin banyak dosaku. Jangan pikir masalahmu. Jangan begini teman-teman. Jangan istighfar untuk hapus masalah. Jangan, nanti itu, gampang itu. Nomor sekian itu. Sekarang, nomor satunya, istighfarlah, fokus minta ampun, taubatlah, minta taubatmu. Dengan niat apa? Lapang dadamu, bersih hatimu, luas hatimu. Itu diniatkan. Baik, nomor 2 teman-teman. Ini waktu singkat sekali. Nomor 2. Jam berapa Isya kan? Dapat 40. Baik, nomor 2 teman-teman. Mengapa, pertanyaan tadi, kenapa saya harus sungguh-sungguh taubat Ustaz? Mengapa harus ada taubat? Dan kenapa harus saya sungguh-sungguh taubat? 1, karena dia melapangkan dada, meluaskan hati. 2, karena istighfar dan taubat memperbaiki akhlak. 2, istighfar dan taubat memperbaiki akhlak. 7 hal yang membuat taubat diterima Allah dan sungguh-sungguh. Dan mengapa saya harus sungguh-sungguh bertaubat? Itu Zul, tambah Zul. Dan mengapa saya harus bersungguh-sungguh bertaubat? Lagi 7 hal yang membuat taubat diterima Allah. 1, taubat itu melapangkan dada dan meluaskan hati. Maka kalau istighfar taubat dengan niat ini, insya Allah diterima Allah. Dan mengapa saya sungguh-sungguh? Karena saya ingin lapang dada saya, luas hati saya. Orang yang lapang dada dan luas hatinya, tenang dia dalam berfikir, tenang dia dalam berbuat. Yang kedua, karena istighfar dan taubat memperbaiki akhlak. Percaya sama saya. Coba habis istighfar 100 kali, ada ndak seorang pencuri lagi? Jarang. Ada nggak orang yang lagi marah, suruh istighfar, terus habis istighfar marah lagi? Setan betul nih kalau begitu. Iya. So, istighfar ki bu, istighfar ki. Astagfirullah, astagfirullah. Woi, marah lagi. Berarti dia bukan butuh istighfar, dia butuh ruqyah. Betul. Tapi kalau dia sudah istighfar, dia pasti tenang. Dan kalau dia sudah tenang, dia pasti tidak marah lagi. 3, catat lagi teman-teman. Karena istighfar dan taubat memperbaiki hubungan dengan siapapun. Istighfar dan taubat memperbaiki hubungan dengan siapapun. Orang kalau rajin istighfar, berarti dia sedang minta apa sama Allah? Saya tanya, jawab. Minta apa dia sama Allah? Astagfirullah. Apa artinya itu? Saya mohon ampun. Orang
Kalau biasa sudah minta ampun, ya Allah saya minta ampun, saya minta ampun. Dia percaya kalau dia minta ampun sama Allah dan dia diampuni Allah, dia rajin taubat. Ya Allah saya taubat, ya Allah saya tidak mau ulang. Percaya akan baik hubungannya sama siapapun, istrinya, anaknya, mertuanya, orang tuanya, baik. Kenapa? Karena Allah sudah ampuni. Ketika Allah ampuni, Allah sayang. Ketika Allah sayang, Allah jadikan orang lain ikut sayang. Coba kita buktikan. Kalau ada di sini yang masih bermasalah sama orang tua, suami, istri, anak, tidak bagus hubungannya, sudah lama tidak baku kontak, sudah lama tidak baku WA, percaya, jangan langsung WA. Sekarang banyak istighfar. Rutinkan 1 minggu istighfar minimal 1 hari 200 kali, 100 pagi, 100 sore. Lafadznya istighfar dan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fokus 1 minggu. Setelah itu percaya sama saya, belum cukup 1 minggu, tidak enak hati, tiba-tiba datang di bayangan kita orang-orang yang kita benci, kita musuhi, yang sakiti kita, langsung muncul. Otomatis itu karena kita minta ampun sama Allah, tiba-tiba kita ingat orang-orang yang kita sakiti atau yang menyakiti kita, dan tiba-tiba bahkan pada posisi kita disakiti, kita yang minta maaf karena kita cuma butuh ampunan Allah. Surah An-Nur, cepat, An-Nur ayat 22. Wah ini keren banget ini ayat, harus gak berdiri. Di situ dituliskan ayatnya Allah begini, falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka saling memaafkan, hendaklah mereka saling lapang dada. Coba lihat langsung di sini, naik turun ya. Lihat ini ayat, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Coba turun terjemahannya. Lihat ini terjemahannya, angkat turun lagi. Hendaklah mereka wal ya'fu, memaafkan, wal yasfahu, hendaklah mereka berlapang dada. Terus Allah bilang, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka bahwa Allah juga mengampunimu? Sederhananya, maafkan orang, lapangkan dadamu ke orang, Allah juga lapangkan dirinya untukmu. Allah juga ampuni kamu. Sekarang saya tanya teman-teman, kalian pernah nggak disakiti orang? Angkat tangan. Pasti pernah. Ada nggak pernah orang zolimi kita? Ada. Sekarang mau nggak Allah ampuni dosamu? Mau Ustaz? Maafkan orang yang sakiti kamu, maafkan orang yang zolimi. Berat Ustaz, mau nggak diampuni Allah? Coba lihat, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Apa syaratnya? Mereka memaafkan, berlapang dada, maafkan orang. Berat Ustaz, berat. Tapi mau nggak diampuni Allah? Coba lihat, itu istighfar taubat, masya Allah. Ya ini, kalau kata orang-orang ini teman-teman, materi taubat ini daging semua. Iya, masya Allah, enak sekali kalau bahas taubat itu. Isinya kayak Allah semakin dekat dengan kita. Oke, sudah, lanjut. Mana tadi catatanmu? Nomor berapa? Nomor 4. Sekarang nomor 4. Semua yang bersungguh-sungguh taubat dapat panggilan khusus dari Allah bernama wahai hambaku yang melampaui batas. Dapat panggilan khusus dari Allah, ada khususnya. Kenapa sungguh-sungguh? Supaya saya dapat panggilan khusus dari Allah. Surah Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu ala anfusihim. Az-Zumar ayat 53. Coba buka Kazul. Az-Zumar 53. Apa panggilan khususnya dari Allah? Tulis di situ. Wahai hambaku yang melampaui batas. Masya Allah. Allah juga tahu kita suka bikin dosa. Dimaafkan hari ini, diterima tobatnya hari ini, besok dia ulang lagi. Itulah kita. Siapa pelakunya? Kita. Siapa yang suka taubat di sini? Saya Ustaz. Siapa yang suka ulangi? Saya juga Ustaz.
Az-Zumar ayat 53. Sudah? Lihat panggilannya Allah, Masya Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Panggilan khusus Allah itu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ikut saya. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Oke, sekarang saya bacakan ini ayatnya, tapi kalian fokus terjemahannya. Angkat. Kasih turun lagi? Ya, kasih fast. Baik. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Itu Allah bilang, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusin, dengan menzolimi dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Semuanya. Allah tidak bilang cuma dosa, satu dosa, tapi Allah bilang sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Apa dosamu wahai hambaku? Jangan putus asa. Makanya ada panggilan khususnya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oh, ini ayat sih favorit saya sekali ini ayat. Mudah-mudahan kalian jadikan ini ayat favorit kalian. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, semuanya. Sesungguhnya Allah maha penyayang, maha pengampun. Innahu huwal ghafur ar-rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Makanya orang yang taubat itu dapat panggilan khusus. Apa panggilan khususnya? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Karena Allah tahu, teman-teman, kekurangan kita manusia ini, diri kita tempatnya salah dan khilaf. Makanya Allah senang yang salah dan khilaf ini ketika dia bertaubat. Sebagaimana senangnya seorang ibu ketika kemudian dia menyayangi hambanya. Sudah? Ayo next. 5 menit lagi, ayo 3 poin lagi, cepat 5 menit, tidak usah ditampilkan ayatnya, langsung saja. Az-Zumar tadi ayat 53 guys, ayat 53 ya. Oke, nomor 5 ini juga yang Masya Allah membuat kita bisa menjadikan diri kita taubat nasuha dan menjadikan kita sungguh-sungguh dalam bertaubat. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang melakukan taubat sungguh-sungguh ini akan mendapatkan hal yang sangat indah ini. Apa itu Ustaz? Kenikmatan berdoa. Kenikmatan berdoa. Meminta sesuatu kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Kenapa kita itu tidak bisa menikmati doa? Karena ada dosa yang menghalangi. Makanya kalau mau doanya nikmat, bisa menangis, bisa
ikhlas, bisa tulus, percaya, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, maka engkau akan menikmati doa, mendapatkan kenikmatan berdoa. Mengapa banyak doa yang ditolak? Karena adanya dosa-dosa yang menghalangi. Ada seorang yang mengangkat tangannya begini, ya Rob, ya Rob. Terus Nabi lihat, terus Nabi kasih tahu temannya, sahabatnya, kasih tahu orang itu bagaimana doanya bisa diterima. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari hal yang haram, tidak mungkin Allah terima doanya. Maka ketika itu teman-teman, apa yang terjadi? Ketika itu ditolak doanya. Maka orang yang bisa menikmati doa, minta sama Allah, itu orang yang sudah banyak istighfar. Dia tahu dia punya banyak salah, maka dia tobat dulu, dia istighfar dulu, supaya Allah terima doanya. Teman-teman, urusan diterima doa itu urusannya Allah. Tapi urusan menikmati doa, semua kita berhak. Jangan sampai Anda berdoa karena kepepet, karena terpaksa. Rata-rata orang berdoa kepepet, ya Allah mau lunas utang, ya Allah. Itu namanya orang berdoa kepepet, orang berdoa terpaksa. Dia sudah kepepet, dia sudah kepaksa, baru dia berdoa. Beda sekali dengan orang yang ketika dia mengangkat tangannya, dia berdoa sama Allah. Apapun hajat dunianya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, teman-teman, dia dalam keadaan dia yang butuh dan dia menikmati doa. Susah menikmati doa kalau masih merasa banyak amal. Lebih bagus kita merasa banyak dosa daripada merasa banyak amal. Lebih bagus merasa pendosa ternyata diampuni daripada merasa banyak amal ternyata ditolak. Tulis, lebih baik merasa pendosa tetapi diampuni Allah daripada merasa soleh tetapi ditolak Allah. Daripada merasa soleh tetapi ditolak Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merasa soleh. Lebih baik merasa pendosa daripada merasa jadi orang soleh. Tulis di bawahnya teman-teman, beramal solehlah sebanyak mungkin, tetapi jangan pernah merasa soleh. Beramal solehlah sebanyak mungkin, tetapi jangan pernah merasa soleh. Titik. Yang keenam, taubat itu istighfar dan taubat itu melancarkan rezeki dan memberkahinya. Melancarkan rezeki dan memberkahinya. Beda deh. Lancar rezeki, berkah, beda itu. Lancar itu ada terus, ngalir terus. Berkah itu bermanfaat. Istighfar dan taubat itu melancarkan rezeki dan memberkahinya. Ayatnya surah Nuh. Surah Nuh ayat 10, 11, 12, 13, 14. 10 sampai 14. Surah Nuh 10 sampai 14. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidakum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dalam surah Nuh 10, 11, 12, 13, 14. Nanti dibaca sendiri. Kami suruh kamu beristighfar, kata Nabi Nuh. Ini disuruh istighfar kalian pada Allah. Dengan itu Allah turunkan hujan, Allah buka pintu langit, Allah kayakan kalian dengan harta, Allah kayakan kalian dengan anak-anak keturunan. Itu ada ini. Ya. 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 2 menit lagi. Yang ketujuh, cepat-cepat dulu. Yang ketujuh, terakhir. Istighfar dan taubat membuatmu mengamalkan amalan rutin Rasulullah. Membuatmu mengamalkan amalan rutin Rasulullah, sehingga berharaplah
sehingga berharaplah engkau bisa satu surga dengan Rasulullah. Membuatmu mengamalkan amalan rutin Rasulullah, sehingga berharaplah engkau bisa satu surga dengan Rasulullah. Saya tanya teman-teman, Rasulullah ada dosanya? Tidak ada. Pernah bikin dosa? Tidak pernah. Tapi apa zikir yang paling sering dibaca? Istighfar taubat. Habis sholat istighfar, pagi petang istighfar, mau tidur istighfar, jalan istighfar, perang istighfar, padahal tidak pernah bikin dosa. Subhanallah, Masya Allah. Maka kalau kamu beristighfar dan taubat, niat dalam hati, jangan cuma istighfar, demi Allah, ini amalannya orang yang paling dicintai Allah, amalan favorit Nabi, istighfar taubat, padahal tidak pernah bikin dosa, padahal hatinya sangat bersih. Wallahi teman-teman, kalau kalian setelah ini jadikan istighfar rutin, bahkan bisa sampai 10.000 kali, 1.000 kali, 2.000 kali. Kalau perlu zikir dihitung, tidak apa-apa dihitung. Ustadz, boleh saya hitung istighfarku? Boleh. Hitung, target 1.000, 2.000, 3.000 istighfar. Wallahi niatnya yang ketujuh ini satu surga. Percaya sama saya. Tidak ada orang beramal berniat satu surga dengan Nabi, apalagi ini amalan favorit Nabi. Kalau dia niatkan untuk satu surga dengan Nabi, maka terjadi. Maka rutinkan ikhwan istighfar dan taubatmu untuk satu surga dengan Nabimu. Nanti kau bertanya, padahal banyaknya dosaku, kenapakah satu surga dengan Nabi? Padahal saya banyak sekali dosaku di dunia dulu. Itu karena kamu niatkan itu untuk satu surga dengan Nabi. Dengan cara apa? Mencontoh amalan Nabi. Dan apa amalan Nabi yang paling sering dilakukan? Istighfar dan taubat. Saya titip satu doa di penghujung. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Cari di internet Sayyidul Istighfar. Itu doa istighfar favoritnya Nabi. Sayyidul Istighfar. Ada di buku zikir pagi petang, atau di internet tulis Sayyidul Istighfar. Doanya begini, siapa yang baca ini di pagi hari, kalau dia meninggal sebelum sore, masuk surga. Siapa yang baca sore hari atau malam hari, kalau dia meninggal sebelum datang waktu pagi, masuk surga. Doanya, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, khalaqtani, engkau menciptakan aku, wa ana abduk, saya hambamu, wa ana ala ahdik, saya sesuai dengan janjiku, wa wa'dik, dengan apa yang kau tetapkan kepadaku, mastata'tu, sesuai dengan maumu ya Allah. Abu'u bidzambi, abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah saya mengakui banyak nikmat yang kau berikan padaku, wa abu'u bidzambi, dan saya mengakui dosa-dosaku. Siapa yang bilang ini? Nabi. Makanya namanya Sayyidul Istighfar. Tulis Kak Zul, Sayyidul Istighfar. Hafalkan ini doa. Pemimpinnya para istighfar, pemimpinnya doa, semua doa istighfar, semua jenis istighfar dan taubat, ini nih pemimpinnya, namanya Sayyidul Istighfar. Panjang doanya Ustaz. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min. Ikut saya ya, supaya kita tutup dengan ini, supaya mudah-mudahan kita semua sudah baca ini. Nanti Ustaz bagaimana caranya saya hafal? Cari di internet, atau nanti save nomor adminnya Baitul Mal, admin yang kalian daftar ini, nanti dikirim doanya plus hadisnya. Ikut saya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Kita pakai bahasa Indonesia, terjemahkan juga. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, khalaqtani,
Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku sesuai janjiku padamu. Wa wa'dika, dan sesuai dengan permintaanmu padaku. Mastata'tu, sesuai kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung ya Allah dari keburukan semua yang aku perbuat, dari yang jahat. Wa abu'u bi dzanbi, wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui semua kenikmatan yang kau berikan padaku. Wa abu'u bi dzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Coba lihat, dan aku ini stop. Dan aku mengakui dosaku. Coba di ujungnya kamu lihat apa? Faghfirli. Coba ikut, faghfirli. Oleh karena itu, ampunilah aku. Terus apa kata-kata pamungkasnya sehingga dia menjadi sayyidul istighfar? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba ikut, fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Bukhari 6309. Siapa punya doa taubat sepanjang ini? Siapa punya doa taubat sepanjang ini? Nabi siapa? Muhammad. Pertanyaannya, ada nggak dosanya? Tadi dia bilang, saya akui semua dosaku padamu. Ada nggak dosanya? Tidak. Makanya kalau baca ini, kalau serius, fokus, baca sambil terjemahan aja, wallahi nangis. Apalagi gelap-gelap sendiri, pasti nangis. Subhanallah. Saya yakin kalau ini dirutinkan kalian, bahkan kalau kalian bisa hafal, pakai di setiap kalian berdoa, insya Allah tenang sekali hati. Niat kita supaya bisa satu surga dengan Rasulullah. Ustadz, saya pendosa, banyak dosaku, mau ke satu surga dengan Nabi? Boleh, boleh. Jangan kecilkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Justru lebih baik pendosa taubat lalu dia istiqomah, daripada orang soleh tidak pernah taubat lalu dia terus merasa soleh sampai dia meninggal merasa soleh, lalu kemudian tidak ada ternyata amalannya yang diterima. Naudzubillah min dzalik. Saya kira itu teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha pada kita semua. Kita doakan. Ini saya barusan dapat kabar, saudara kita di Jawa Barat kena longsor. Sudah baca berita? Di Cisarua, kalau saya tidak salah, di Cisarua itu ada korban yang meninggal banyak, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah lindungi. Dan teman-teman yang mau bersedekah, berinfak untuk mereka, atau untuk teman-teman yang masih di Aceh dan seterusnya, nanti bisa ditampilkan kirisnya Kak Zul. Iya, bersedekah Ki. Pulang kajian tutup dengan sedekah. Iya. Saya demi Allah teman-teman, saya ngisi kajian ini, saya tidak ngambil satu rupiah pun uang kalian. Saya punya bisnis, alhamdulillah. Ada juga pekerjaanku, ada juga ceramah-ceramahku yang digaji Kak, yang dikasih Kak kafalah. Kalau kajian-kajian begini tidak ada sama sekali, demi Allah. Iya. Ini kita murni belajar. Saya mau dapat pahala ilmu yang bermanfaat, kalian juga begitu, dan kita dapat pahala majelis. Silakan, ini masjid pelosok atau ini kirisnya aja. Boleh tulis untuk Aceh, untuk Sumatera, untuk masjid. Ustadz mau ikut bangun masjid, boleh. Besarkan sedikit kirisnya Kak Zul. Nah, di sini mau. Iya. Supaya orang bisa lihat. Oke, kita berdoa pada Allah. Semoga kita juga dijaga dari musibah. Dan ini juga ada saudara-saudara kita di Luwu sekarang hari ini. Iya. Demo, kemudian tutup jalan, dan semoga Allah bisa cepat selesaikan dengan cara yang terbaik. Iya. Kalau tetap lanjut dengan Sulawesi Selatan, lanjut dengan baik-baik. Kalau pisah dengan baik-baik. Semoga tidak ada korban. Itu saya selalu minta sama Allah. Mau pisah provinsi, mau satu provinsi, kita semua hamba Allah. Jangan ada korban. Iya. Kita berdoa semoga tidak ada korban. Ya, ada mungkin orang Palopo di sini, ada orang Luwu sini, ada yang orang Malili, Masamba. Iya. Berdoa. Iya. Ada orang Palopo. Iya. Kalau musim durian, kirim durian tak. Iya. Masya Allah. Iya kan? Banyak orang punyanya orang duriannya. Iya. Baik, kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alayna wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tahfadz baladana Indonesia min kulli dhan wa min kulli ithmin wa min kulli syarrin wa min kulli bala. Allahumma ja'al Indonesia ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ihfadz ikhwanana. Ya Allah, jagalah saudara-saudara kami di Aceh, jagalah saudara-saudara kami di Sumatera Barat, jagalah saudara-saudara kami di Medan, Sumatera Utara, jagalah saudara-saudara kami di seluruh penghuni negeri ini ya Allah. Jagalah saudara-saudara kami di Cisarua ya Allah. Tolonglah mereka yang kena banjir, yang kena longsor ya Allah. Ya Allah, berikan pada mereka pengganti yang baik dari apa yang Kau ambil dari rezeki-rezeki yang Kau telah titipkan pada mereka. Ya Allah, jagalah kami ya Allah di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini, di berbagai tempat di negeri ini ya Allah. Jagalah kami ya Allah, persatukan kami dengan persatuan yang kuat, persatuan yang berlandaskan iman. Janganlah ada korban perseteruan, janganlah ada korban pertikaian di antara kami ya Allah. Jadikan kami bersaudara ya Allah. Jadikan kami saling menyayangi, saling tolong-menolong di jalan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, jadikan semua yang hadir kajian ini ya Allah orang-orang yang Kau cintai, orang-orang yang selalu bertaubat, orang-orang yang selalu beristighfar memohon ampun padamu. Dan ya Allah, kami minta padamu, nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi firdausikal a'la. Kami mohon padamu ya Allah, kumpulkan semua kami yang hadir kajian hari ini di surga firdaus-Mu yang tertinggi ya Allah, bersama kami Nabi kami yang kami cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami menatap wajah beliau ya Allah. Izinkan kami menatap wajah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sadar kami banyak dosa ya Allah. Kami mohon ya Allah, izinkan kami satu surga dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang Maha Pengampun, wa laisa dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan tidak ada yang berat bagi Allah, tidak ada yang berat bagimu. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Izinkan kami memandang wajah-Mu ya Allah. Izinkan kami mendapatkan cinta-Mu dan ridha-Mu ya Allah. Bimbing kami untuk setiap langkah kami, perbaiki keluarga kami, jaga istri kami, jaga suami kami, jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami, jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkan dari segala macam keburukan, jauhkan dari godaan-godaan syaitan, jauhkan dari segala macam keburukan. Cukupkan kami dengan yang halal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan satupun di antara kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah mengampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengampuni semua dosa ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Semoga Allah ridha. Makasih atas semua kajiannya hari ini teman-teman. Semoga istiqamah. Bulan Ramadan sudah dekat, persiapkan diri. Nanti insya Allah kita akan ada kajian 1 hari atau 3 hari atau berapa hari sebelum Ramadan. Dan kita nanti berharap teman-teman bisa hadir lagi untuk menimba ilmu tentang persiapan bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.